Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12. Bertemu kembali. Acara masih berlanjut. Setelah menemui Aurel selaku mempelai pengantin wanita, Ariel pun segera beranjak pindah memulai petualangannya. Yaps, Ariel adalah salah satu orang yang suka berpetualang di acara pesta seperti ini. Ariel akan berpetualang untuk mencicipi setiap hidangan yang telah disajikan. Ariel akan berperan sebagai juri makanan di setiap pesta. Dan Kenanlah yang harus senantiasa menyetok sabar kala harus mengikuti kemanapun Ariel pergi, serta mendengarkan semua celotehan Ariel saat mencicipi makanan. Gue ke toilet dulu deh. Lo di sini aja, jangan kemana-mana. Seru Kenan memberi peringatan kepada Ariel. Dikata gue anak kecil, pakai dinasihati begitu, kata Ariel dengan kesal, lalu kembali mencicipi makanan yang ada di depannya. Ini terlalu manis, bisa bikin orang diabetes ini mah. Sama kayak gue yang manisnya kebangetan, dan bikin orang diabetes kalau lihat gue, kata Ariel terkekeh sendiri sambil mencicipi satu cake berwarna merah. Nah, ini nih, enak, manisnya pas. Ucapnya lagi saat mencoba satu buah cake berwarna-warni. Ariel, panggil seseorang membuat Ariel mendongakkan wajahnya dan mengalihkan pandangannya dari cake-cake itu. Kak Dion, jawab Ariel dengan tersenyum tipis. Kamu sendirian? Tanya Dion yang melihat Ariel sendirian. Kamu cantik banget malam ini, Ariel, kata Dion. Makasih, tapi kayaknya Ariel emang udah cantik dari lahir deh, Kak. Jawab Ariel bercanda, membuat Dion terkekeh. Enggak kok, Ariel sama Kenan tadi. Tapi dia lagi ke toilet, ujar Ariel lalu kembali mencicipi makanan. Dion dan Ariel terus mengobrol, dengan posisi Ariel masih asik dengan makanan, dan Dion senantiasa menemani Ariel yang sedang mereview makanan itu. Si Dion sama siapa itu? Tanya Bian yang melihat Dion mengobrol dengan seorang wanita. Namun hanya terlihat belakang punggungnya saja. Itu yang namanya Ariel, kata Andre. Oh, kata Bian cuek sambil matanya masih terus celingak-celinguk mencari keberadaan seseorang. Lo sendiri gimana? Katanya tadi ketemu sama pembantu lo itu. Siapa namanya? Gue lupa, kata Andre. Lira, kata Bian singkat. Gue jadi ikut penasaran, secantik apa sih tuh cewek? Kata Andre lagi. Sudahlah, gue mau ke toilet, kata Bian meletakkan gelas minumannya, lalu segera pergi menuju kamar mandi. Ketika keluar dari toilet, Bian bertemu dengan Lira yang sedang menuju toilet. Mata mereka bertemu dan beradu pandang. Tanpa banyak bicara, Lira segera pergi dari sana karena ia tak ingin membuat Bian semakin dekat dengannya. Mau kemana? Tanya Bian yang langsung mencekal tangan Lira agar tak pergi. Tidak bisakah beri aku kejelasan? Kenapa? Tanya Bian beruntun. Bi, gue minta maaf, tapi ucap Lira lirih. Tapi apa, Ra? Segitu enggak maukah lo ngelihat muka gue lagi? Sampai lo harus pergi dari rumah tanpa pamit sama gue. Segitu bencikah lo sama gue, Ra? Seru Bian marah. Tanpa sadar ia mencengkram tangan Lira dengan kuat. Bi, sakit, ucap Lira meringis, membuat Bian
langsung seketika melonggarkan cekalan tangannya. Tapi tidak dilepaskan. Ia tidak mau Lira kabur lagi darinya. Please, jangan pergi dan menghindar dari gue lagi, Ra. Gue sangat tersiksa tanpa lo di hari-hari gue. Ucap Bian langsung memeluk tubuh Lira dengan erat. Sorry, Bi. Gue masih bingung. Gumam Lira, lirih, namun masih bisa didengar oleh Bian. Beri gue satu alasan, kenapa lo harus menghindar dan pergi dari rumah tanpa bicara apapun sama gue, Ra. Kata Bian tegas setelah melepaskan pelukannya dari Lira. Lira terdiam, matanya saling bertatap dengan mata Bian. Namun bibirnya keluh, hanya untuk sekedar mengucapkan kata-kata yang sudah sedari dulu ia ingin ucapkan. Maafin gue, Bi. Gue gak bisa. Gue takut hanya akan menjadikan lo sebagai pelampiasan semata. Gumam Lira dalam hati. Tanpa sadar air mata menetes saat ia memejamkan matanya. Bian tengah merebahkan tubuhnya di kasur sambil menatap langit-langit kamarnya. Maafin gue, Bi. Gue gak mau nyakitin perasaan lo. Karena gue masih mencintai mantan gue. Gue gak mau ngejadiin lo pelampiasan semata. Atau manfaatin kebaikan lo. Gue harap lo ngerti. Dan please jangan lagi cari gue. Tapi gue tulus sama lo, Ra. Oke, gue akui. Dulu gue emang playboy kambing. Gue akuin itu, Ra. Tapi setelah gue kenal sama Jenar dan juga lo, gue udah gak pernah lagi main-main sama perempuan, Ra. Justru karena gue tahu lo sudah berubah dan lo terlalu baik buat gue manfaatin hanya untuk nyembuhin luka gue, Bi. Percayalah, suatu saat lo akan ketemu cewek yang jauh lebih baik dari gue. Bayangan-bayangan pertemuannya dengan Lira beberapa hari yang lalu di acara pernikahan sepupunya Dion membuat Bian semakin uring-uringan dan susah tidur setiap harinya. Gue akan terus berjuang ngeyakinin lo, Ra. Kalau gue tulus dan gue akan membuat lo lupa sama mantan lo. Ucap Bian dalam hati. Kusut banget sih, Bih, mukanya. Tanya Jenar sambil menyuapi baby twin J. Saat ini, Bian sedang duduk di gazebo bersama baby twin J, Aiden, dan juga Jenar. Gue bingung banget, J. Keluh Bian dengan wajah lesu. Om Bian lagi gegana, Tante. Jawab Aiden terkekeh. Tante belum pernah lihat kan playboy patah hati karena ditolak? Bi, kamu beneran ditolak cewek? Siapa? Tanya Jenar penasaran. Siapa, Om? Tanya Aiden juga penasaran. Sok tahu banget sih lo anak tuyul. Seru Bian menoyor jidat Aiden. Bukan sok tahu. Dari kemarin Aiden lihat Om Bian tuh ngomong sendirian di kamar. Gue harus apa, Ra? Gue harus apa, Ra? Kata Aiden terkekeh sendiri mempraktekkan suara Bian. Ha, Ra, siapa sih, Bih? Tanya Jenar ikut tertawa lucu. Gak usah dengerin anak tuyul. Gue cuma pusing sama tugas kuliah. Kata Bian mencari alasan. Gue bentar lagi skripsi. Pusing banget gue. Sambungnya. Pret, seru Aiden cemberut. Twin J, jangan ikuti Om Bian yang suka ngibul ya. Bohong itu dosa besar. Jangan ikuti. Kata Aiden lagi dengan menggerakkan jarinya ke kanan dan ke kiri. Di depan baby Twin J membuat Twin J tertawa. Dasar anak tuyul sialan.
kata Bian gemas dengan tingkah Aiden yang semakin besar semakin pintar bicara. Kalian berdua ini mau ngajarin baby twin J gelut ya? Ucap Jenar cemberut. Pip 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 pip, papa. Celoteh twin J tertawa melihat Aiden dan Bian yang sedang bergelut. Om Bian nih, kata Aiden dengan nafas terengah-engah, lalu kembali mendekat ke arah twin J. Baby, jangan ditiru ya, adegan itu hanya untuk orang sinting, kata Aiden kembali membuat baby twin J tertawa. Berarti lo ngakuin kalau lo sinting, seru Bian tertawa, sedangkan Jenar juga menahan tawanya. Bukan begitu. Aiden terkejut saat menyadari ucapannya sendiri, membuat Bian dan Jenar semakin tertawa. Maksudnya begini, jangan ditiru ya baby twin J. Adegan itu hanya dilakukan oleh orang sinting. Karena Om Bian yang sinting, bukan Aiden. Kan Aiden cuma korban di sini. Sambungnya dengan kesal. Kalian di sini rupanya, kata Tamara yang baru datang dan bergabung. Ada apa, Mah? Tanya Jenar setelah menghentikan tawanya. Gak apa-apa kok, Mama hanya ada perlu sedikit sama Bian, kata Tamara lagi, membuat Bian bingung. Tumben Mama nyari Bian, ada apa? Tanya Bian. Mama mau ajak kamu makan malam. Mama mau kenalin kamu sama anak teman Mama. Ucap Tamara senang, namun ekspresi Bian datar. Jenar dan Aiden yang melihat perubahan wajah Bian pun tahu bahwa Bian memang sedang ada masalah di percintaan dan akan menolak keras pasal perjodohan seperti ini. Bersambung.